Minute to Better Life. Fungsi suami sebagai imam, nabi, dan raja harus contohkan hidup kepada istri dan anak-anak dalam penerapan kebenaran hidup di 3 area, baik tubuh, jiwa, dan roh secara benar. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema pengenalan dan pengertian firman Tuhan selalu berubah sesuai dengan kedewasaan rohani kita gitu. Jadi sekali lagi, pengenalan dan juga pengertian akan firman Tuhan selalu akan berubah-ubah teman-teman. Karena kedewasaan rohani kita yang menentukan sampai seberapa jauh maksud maksud dari firman tersebut gitu. Jadi selalu akan berubah. Nah, ini saya alamin berarti 8 tahun yang lalu teman-teman. Saya ngalamin seperti ini padahal sudah 12 tahun saya mencari Tuhan waktu itu gitu. Jadi pada tahun 2012 setelah 12 tahun saya mencari Tuhan, bahkan sudah menerima Tuhan teman-teman waktu tahun 2007-nya. Tapi pengenalan dan pengertian firman itu terus masih berubah terus bahkan sampai sekarang teman-teman. Jadi memang mungkin sampai kita meninggal, pengertian akan firman Tuhan itu akan selalu berubah sesuai dengan dari mulai tingkat anak-anak rohani sampai ke kedewasaan rohani kita masing-masing gitu. Nah, ini saya coba dapatkan impresi dari 1 Matius teman-teman, dari Matius pasal 6 ayatnya 34 teman-teman. Ayatnya satu aja. Kalau perikopnya judulnya harga kekhawatiran teman-teman. Tapi yang saya dapat impresi saat 2012 itu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini kalau saya universalnya bahasanya gitu. Sebab itulah janganlah kita khawatir akan hari besok gitu. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, apabila kita menyimak ayat yang ini teman-teman, ayat yang 34 ini gitu, jadi ikut dengan Tuhan itu seperti step by step gitu. Melangkah itu jadi satu langkah ke satu langkah. Sedangkan manusia kan tidak suka teman-teman untuk melangkah satu ke satu, itu tidak suka karena tidak mengerti gitu. Ini nanti kemana akhirnya gitu. Tidak mengerti dan tidak percaya kalau dalam hal Tuhan, karena kita tidak percaya gitu, atau tidak mengerti, tidak mengenal akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Nah, kalaupun kita sudah mengenal, mengerti dan apa akan janji-janji Tuhan, kadang-kadang kita juga nggak percaya teman-teman, apa benar bahwa janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, ini jadi dua kendalanya teman-teman, bagaimana kita mengenal, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan gitu. Karena kaitannya dengan soal iman percaya kita. Jadi kalau kita urut teman-teman, pengalaman saya gitu, dari mulai mengenal firman Tuhan itu mungkin masih dengan kekuatan kita sendiri, kita mau gitu ya, dasarnya karena kita mau masih bisa teman-teman. Kita mencari pengenalan akan firman Tuhan itu dari kitab suci kita, dari buku-buku rohani, dari sharing-sharing, dari rekan khotbah, dari segala macam masih bisa teman-teman. Mas, kalau kita mau gitu ya. Tapi kalau begitu mampu untuk mengerti teman-teman, ini bukan hal mudah gitu. Mampu mengerti itu kalau tanpa bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, untuk mengerti aja udah nggak bisa teman-teman. Begitupun untuk melakukan gitu. Melakukan itu kan butuh iman gitu. Apabila tidak ada roh Tuhan di dalam kita ini payah teman-teman. Nggak mungkin mampu melakukan apa yang perintah peraturan di dalam firman Tuhan itu gitu. Kita tidak akan mampu lakukan perintahnya atau peraturannya teman-teman. Nah, ini saya sudah baca di kitab Matius pasal 6 ayat 34. Nah, tapi kalau saya bicara meluasnya gitu secara lebih umumnya, ya kita mesti baca di kitab Matius 6 pasal 6 ayatnya yang harus banyak teman-teman. Ayatnya dari 25 sampai 34 gitu. Jadi 34 itu hanya bagian satu yang saya dapat impresi, tetapi kalau kita kaitkan untuk sharing gitu, ya harus baca dari 25 sampai 34 teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayatnya 25 sampai 34.
Nah ini langsung saya universalkan aja supaya bisa langsung mudah diterima teman-teman. Perikopnya judulnya hal kekhawatiran itu. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuh kita, akan apa yang hendak kita pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi firman Tuhan ada katakan seperti itu. Kita harusnya tidak usah khawatir gitu teman-teman, akan apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, apa kita pakai. Tapi dalam realitanya kita khawatir teman-teman. Karena hidup di dunia tetap aja kita tetap khawatir gitu. Meskipun firman Tuhan katakan tidak usah khawatir. Nah, tidak khawatir itu kan apabila kita sudah mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Apabila kita beriman untuk melakukan firman Tuhan, mungkin kekhawatiran itu bisa hilang. Tapi kalau tanpa ada pengertian akan firman Tuhan, rasanya tetap khawatir teman-teman. Ya, kita mengerti firman Tuhan aja masih khawatir kok waktu melakukannya gitu. Apalagi orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang pasti tidak akan pernah mau melakukan seperti yang perintah peratur Tuhan perintah peratur kan pasti nggak melakukan itu karena tidak mengenal gitu, tidak mengenal akan firman Tuhan itu. Nah bagaimana pengen disebut orang dunia tidak khawatir, ya pasti akan khawatir gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhanmu yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Jadi firman katakan juga seperti itu gitu. Ya kita lihat burung aja gitu. Burung itu kan tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung gitu, nggak punya lumbungnya gitu. Ya, namun diberi makan oleh Tuhan yang di sorga gitu. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Nah, firman katakan seperti itu. Kita kan manusia yang punya roh gitu. Satu-satunya makhluk hidup yang punya roh itu kan cuma manusia teman-teman. Yang diberi roh gitu. Kekuatan roh itu, tubuh jiwa roh itu ya cuma manusia gitu. Kalau seperti burung gitu kan cuma isinya tubuh dan jiwa saja gitu. Ya tubuh berarti fisiklinya, jiwa yang bisa menggerakkan si burung itu gitu tuh. Bisa berpikir, bisa berasa gitu, burungnya kan seperti itu, tapi nggak punya roh teman-teman. Burung atau makhluk hidup yang lain tidak punya roh gitu. Nah, ini Tuhan katakan seperti itu. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya gitu. Nah Tuhan ingetin kita pusing-pusing emangnya bisa nambahin keselamatan hidup kita barang sehasta juga kan kayaknya nggak segampang itu. Karena kita nggak tahu di depannya ada apa. Kadang-kadang ada satu masalah yang sepertinya bergerak itu baik gitu, jadi maksudnya bergerak mengantisipasi itu baik, tapi malah jadi makin terpuruk teman-teman. Jadi seperti kalau mungkin lihat realitanya seperti lumpur hisap gitu. Lumpur hisap itu kalau kita misalnya jatuh ke dalam lumpur hisap, kita diam, mungkin tenggelamnya makan waktu misalnya 2 jam gitu. Tapi waktu kita masuk ke dalam lumpur hisap, kita bergerak, jangan-jangan ya dalam hitungan menit udah terkubur teman-teman. Karena makin bergerak makin lebih cepat untuk ini. Nah ini hidup itu seperti itu teman-teman. Jadi belum tentu kalau orang membuat action gitu itu dianggap pasti benar, bisa makin kacau ya. Ada firman yang katakan seperti jalannya seperti lurus tapi berujung maut. Nah ini kembali lagi kita harus mengerti firman Tuhan supaya jalan kita nggak salah, dan timingnya, waktunya itu juga jangan salah teman-teman. Kalau memang waktunya memang Tuhan minta kita diam, ya kita harus diam gitu. Daripada nanti seperti lumpur hisap tadi itu makin bergerak bukan makin selamat, malah makin cepat jadi cepat ambruk ya, cepat runtuh gitu. Nah ini maksudnya seperti itu gitu. Dan mengapa kita khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jadi Tuhan umpamakan dengan alam gitu ya, bahwa bunga bakung aja jadi maksudnya yang tumbuh itu ya tanpa bekerja, tanpa meminta, bisa seindah itu gitu bunga bakung gitu. Namun Tuhan berkata kepada kita, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Salomo raja yang terkenal sangat kaya itu aja juga tidak pakaiannya seindah dari bunga bakung itu, dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kita, hai orang-orang yang kurang percaya gitu. Jadi ya,
maksudnya firman ya kita harus percayalah gitu. Ya Tuhan tidak akan acuhkan kita gitu, kita tidak abaikan kita. Tuhan abaikan kita karena pasti punya maksud gitu. Ya pasti masuk ujian cobaan untuk kita bisa melewati rintangan-rintangan yang kita hadapi itu gitu. Sebab itu janganlah kita khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan, apakah yang akan kita minum, dan apakah yang akan kita pakai. Jadi kalau kita memang mengerti akan firman Tuhan, kita mengenal janji-janji Tuhan, dan kita berani melakukan firman Tuhan, maksud Tuhan ya kita nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita makan itu. Karena semua itu Tuhan sediakan gitu bagi orang-orang itu gitu, bagi orang-orang yang melakukan firman gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhanmu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi bukan Tuhan nggak tahu teman-teman bahwa kita ini butuh makan, butuh minum, dan butuh pakaian. Tuhan tahu gitu. Cuman maksudnya Tuhan ya prioritinya dulu gitu. Prioritinya itu ya kita mesti mencari keselamatan akhirat yang lebih langgeng, lebih kekal gitu. Dibanding kita hanya mencari kesusahan duniawi saja. Nah tapi kalau prioritinya dibalik misalnya kita lebih utamakan mencari kesuksesan duniawi dulu, yang dikhawatirkan nanti keselamatan akhiratnya lepas teman-teman. Jadi nggak kecandak gitu. Jadi Tuhan pengen kita dapatkan keselamatan akhirat pada awalnya. Nah masalah sukses duniawi Tuhan katakan yaitu tambahannya, pasti Tuhan tahu kok kita butuh itu gitu. Orang dunia butuh itu, dan Tuhan tahu kita hidup di dunia juga masih butuhkan makanan, minuman, dan pakaian gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu, tambah kepada kita gitu. Jadi Tuhan sarankan cari dulu dahulu kerajaan Allah, berarti kan cari Tuhan dulu lah, cari akhirat lah, kepentingan keselamatan akhirat dulu gitu. Dan kebenarannya adalah firman-Nya teman-teman. Jadi Tuhan ajarkan kita bagaimana kita hidup mencari keselamatan. Carilah dahulu kerajaan surga, berarti kerajaan Allah, berarti carilah dahulu keselamatan akhirat teman-teman. Dan kebenarannya adalah firman-firmannya. Jadi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, rasanya sulit teman-teman untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Itu kayaknya sulit sekali, nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan ada cara gitu. Nah kalau kita sudah mengerti akan bagaimana cara mendapatkan keselamatan akhirat, ya Tuhan bilang ya pasti ya Tuhan akan tambahkan gitu yang diperlukan orang dunia tadi. Apa sih yang diperlukan orang dunia? Makanan, minuman, dan ya pakaian tadi gitu. Jadi Tuhan tahu itu, bukan tidak tahu itu gitu. Nah, cuman mungkin bedanya waktu kita berproses mencari pengertian akan keselamatan akhirat, ya Tuhan cuma janji bukan kelimpahan tapi ya kecukupan gitu. Nah tapi setelah kita sudah mendapatkan pengenalan arti keselamatan akhirat, ya Tuhan janji akan beri kelimpahan. Nah cuman yang saya sering kadang-kadang pikirkan waktu itu gitu, waktu kita sudah mengerti akan keselamatan akhirat, rasanya yang namanya berkat kelimpahan itu sudah berbeda arti, berbeda makna teman-teman. Jadi arti kelimpahan di sini bukan untuk diri kita, untuk kita nikmatin untuk diri kita pribadi, tapi kita tahu bahwa berkat kelimpahan duniawi ini ya akan menjadi satu alat gitu bagaimana menyelamatkan sesama kita gitu, karena Tuhan ingin seperti itu. Setelah kita diselamatkan, Tuhan pengen bagaimana kita menyelamatkan sesama. Setelah kita untuk mendapatkan keselamatan, kita harus melakukan firman teman-teman. Nah setelah kita melakukan firman itu, kalau bisa Tuhan pengen kita bagaimana mengajarkan firman tersebut supaya sesama kita diselamatkan, bukan cuma kita saja. Nah waktu kita sudah mengerti akan hal seperti ini, keselamatan akhirat yang tadi saya katakan, yang namanya kelimpahan duniawi itu bukan jadi priority yang kita targetkan seperti orang dunia pada umumnya. Kalau orang dunia kan kesuksesan duniawi targetnya gitu. Ukurannya hidupnya cuma 70-80 tahun aja. Berarti parameter orang hidupnya duniawi itu kan cuma dari 0 sampai 70 atau 20 tahun. Sedangkan kalau orang rohani, orang yang ikut Tuhan gitu, orang yang percaya Tuhan, itu kan target hidupnya kan dari 0 sampai tak terhingga teman-teman. Jadi proses di dunia ini yang 70-80 tahun itu hanya proses aja gitu. Proses bagaimana supaya kita bisa lebih persiapan untuk masuk ke dalam keselamatan akhirat dengan posisi yang setinggi mungkin teman-teman. Ya prosesnya sekarang teman-teman, waktu kita hidup di dunia ini.
Nah ini yang terakhirnya, sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan ajarkan seperti itu, kita jalan step by step, nggak usah mikir kelewat rancangan kehendak kita seperti apa. Udah kita masuk aja, kita percaya ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan di firman-Nya gitu. Kita kalau percaya kita ikutin aja prosesnya gitu. Nah nanti masalah pencapaiannya ya itu kan Tuhan yang bertanggung jawab, bukan kita yang menargetkan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang punya gitu, tepat waktunya, tepat caranya, tepat segalanya gitu. Tuhan akan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, kalau orang rohani katakan seperti itu gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 6 yang ayat 34 yang fokus impresi saya, dan juga kalau pelengkap impresinya di Matius pasal 6 ayatnya 25 sampai 34 saya udah bacakan. Nah ini coba saya masuk ke dalam sharing yang realita yang saya hadapin saat itu gitu. Jadi pengenalan dan pengertian akan janji-janji Tuhan akan selalu berubah teman-teman, sesuai dengan kedalaman akan firman dan juga ketinggian tingkat iman kita kepada Tuhan gitu. Jadi pengertian akan firman itu ya nggak akan tetap teman. Jadi kalau cerita nanti sampai kita meninggal pun pengertian akan firman Tuhan itu akan selalu berubah teman-teman ya, sesuai dengan kedewasaan kita gitu. Jadi memang nggak bisa sama. Jadi kalau kita ngomong misalnya firman ini, ayat ini kita katakan misalnya, oh ini kayaknya mau ke kanan loh, tapi waktu kita baca lagi setelah kita lebih dewasa rohani, bisa kita katakan, oh ini maksud firman ini ke kiri loh ya. Nanti kalau udah makin dewasa lagi, oh ini maksudnya ke depan loh, oh maksudnya ke belakang loh. Jadi memang selalu berubah padahal dalam firman yang sama gitu. Jadi teman-teman jangan kaget gitu kalau saya sharingkan kitab Matius misalnya pasal 6:34 itu bisa berulang kali dalam semua kejadian, dalam situasi kondisi dan kejadian yang berbeda gitu. Jadi memang nggak aneh karena kitab firmannya begitu, tapi yang dialami itu jadi banyak sekali teman-teman. Jadi nggak aneh kalau mengupas satu firman itu dari semua kejadian yang kita alami gitu. Nah ini maksudnya gitu. Jadi pengenalan firman Tuhan sendiri saja akan berbeda dengan waktu level kedewasaan rohani kita ada di level mana gitu. Kalau kita misalnya masih anak-anak rohani mungkin mengartikan firman itu A, tapi waktu kita dewasa rohani mungkin bisa diartikan B gitu, bisa berubah. Tahun 2012 teman-teman yang saya alami itu setelah 12 tahun mencari Tuhan loh. Jadi saya mencari Tuhan dari tahun 2000, karena sebelumnya saya kan mungkin kena kategori apa, jadi politisme gitu kali ya, jadi kayak semacam adat istiadat tradisi dari leluhur saja teman-teman. Saya tahun 2000 baru mencari Tuhan gitu, benar-benar fokus mau mencari Tuhan. Nah setelah 12 tahun mencari Tuhan, bahkan waktu itu setelah 5 tahun terima Tuhan, 2012 itu saya sudah 5 tahun terima Tuhan gitu. Nah apabila dibandingkan pengertian akan Tuhan dan firman Tuhan akan sangat berbeda teman-teman. Jadi waktu saya mengerti tahun 2012 itu akan firman itu dengan sekarang tahun 2020 itu beda sekali teman-teman gitu, beda sekali gitu. Karena waktu itu saya awal-awal gitu, padahal udah fokus habis-habisan loh ya, dengan sekarang beda lagi. Jadi mungkin ya tingkat kedewasaan dari ya seperti pertumbuhan anak-anak kan, dari mulai anak-anak terus menjelang sampai dewasa sampai tua gitu kan, urutannya kan seperti itu. Jadi meskipun sudah 12 tahun mencari Tuhan, meskipun sudah 5 tahun terima Tuhan itu, apabila dibandingkan pengertian akan firman akan Tuhan pribadinya dan firman Tuhan akan sangat berbeda, dan sepertinya akan selalu berubah dan berbeda sesuai dengan kedalaman firman dan ketinggian iman serta dorongan hati untuk masuk mencari kedalaman jadi selain kedalaman firman Tuhan teman-teman, kedalaman pengenalan Tuhan juga tergantung dari tingkat ketinggian level percaya kita, serta ini loh dorongan dari hati teman-teman. Dorongan dari hati itu sampai seberapa besar sih kita mau melakukan firman gitu. Nah berarti kan bukan cuma sekedar
kita butuh iman saja, tapi kan tetap kita butuh juga dorongan dari kita sendiri. Pilihannya kan ada di kita gitu. Kita mau teruskan gitu, masuk ke dalam kehendak dan rancangan Tuhan gitu. Nah, kedewasaan rohani yang membuat kita lebih mengerti kehendak dan rancangannya dan rancangan Tuhan, dan lebih dapat membedakan makna hidup gitu. Jadi kalau kita udah lebih mengerti firman Tuhan, makna hidup kita ini jadi berbeda, teman-teman. Yang satu pilihannya adalah bagaimana mencapai keselamatan akhirat, itu seperti Tuhan inginkan. Yang satunya itu dari kita sendiri, dari manusia ini kepengennya kan kesuksesan duniawi, teman-teman. Padahal kalau kata Tuhan, keselamatan akhirat itu kan kekal gitu. Sedangkan kesuksesan duniawi kan sifatnya fana dan akan ditinggal loh, teman-teman. Tidak dibawa waktu kita meninggal, dibawa ke alam akhirat gitu. Semua berlalu dan ditinggal gitu. Firman katakan seperti itu. 12 tahun mencari Tuhan dan 5 tahun sudah terima Tuhan, masih proses rohani sebagai kanak-kanak rohani, teman-teman. Ternyata saya baru sadar setelah tahun 2020 ini gitu, berarti udah 20 tahun ikut Tuhan. Saya waktu itu kok pengenalan akan firman 12 tahun yang lalu, atau misalnya 2012 berarti kan 8 tahun yang lalu, kok beda banget ya gitu dengan yang sekarang gitu. Jadi sekarang juga saya duga apa yang saya mengerti maksud firman hari ini tahun 2020, saya duga jangan-jangan beberapa tahun yang akan datang akan berubah terus, teman-teman. Ya, sesuai dengan kedewasaan rohani saya gitu. Jadi kita jangan terlalu ngotot bahwa kalau kita udah mengerti firman ini berarti harus sampai mati gitu. Rasanya tidak begitu, teman-teman. Ya, itu tergantung dari kedewasaan rohani kita, bisa berubah terus, teman-teman. Jadi terus akan berubah sampai ya sampai kita meninggal gitu, akan selalu berubah. Jadi kalau saya baca ulang 12 tahun mencari Tuhan dan 5 tahun sudah menerima Tuhan, ya masih proses rohani sebagai anak-anak rohani, ya atau jadi muda rohani. Jadi anak-anak rohani atau muda rohani. Ini jika selama 12 tahun kita fokuskan loh mencari Tuhan dibanding hidup normal seperti orang dunia pada umumnya. Jadi saya waktu tahun 2000, teman-teman, itu benar-benar sudah berubah gitu. Maksudnya berubah itu pola hidup saya udah berubah, tidak seperti yang saya lakukan sebelum tahun 2000 gitu. Jadi kalau saya urut, teman-teman, misalnya anggaplah kita kerja, misalnya start karir itu sebagai pengusaha umur 20-an kan, umumnya selesai kuliah atau selesai sekolah gitu, selesai studi kan umur 20-an. Nah, saya yang namanya hidup dengan bekerja sebagai orang dunia itu 20 sampai 40 tahun, teman-teman. Saya coba bekerja secara normal gitu, itu karena tidak ada yang membimbing. Nah, setelah saya dari 20 sampai usia 40, nah 40 sampai sekarang berarti kan sudah 20 tahun lagi nih kalau saya bagi dua nih. Jadi misalnya kalau periode masih sekolah atau anak-anak dengan orang tua saya nggak hitung ya, berarti kan periode 1 tuh 0 sampai 20 tahun. Nah, saya masuk ke periode 2-nya 20 sampai 40. Saya anggap ini periode ketiga kan, berarti kan 40 sampai 60 gitu, sampai pensiun lah, 55 ke atas gitu. Nah, nanti setelah itu kan kita naik lagi kan, misalnya dari 55 60 sampai 70 80. Nah, nanti kalau dikasih bonus berarti 80 sampai 100. Nah, nanti naik lagi kalau ada ekstra bonus 100 sampai 120. Nah, ini kalau kita kotak-kotakan seperti itu, teman-teman. Jadi kotak yang pertama sekali yang waktu kita anak-anak itu kan berarti 0 sampai 20, teman-teman. Itu kotak yang pertama gitu. Kotak yang kedua yang tingkat B-nya, yang A itu anggaplah A gitu ya. A itu dari 0 sampai 20. Yang B itu 20 sampai 40, teman-teman. Kalau yang saya alamin itu. Nah, sekarang saya masuk ke periode C. Itu yang B ya, yang B itu berarti kan 20 sampai 40. Saya masuk periode C, berarti ini dari 40 ke 60, teman-teman. Ya, gampangnya gitu hitungnya. Nah, nanti setelah itu kita masuk lagi periode 60 ke 80, teman-teman. Nah, kalau firman katakan itu periode D ya. Itu kalau bicara firman final katanya 70-80 tahun. Jadi kalau umur 60 sampai 80 ya itu yang final. Nah, kalau sampai misalnya kita masuk kategori E gitu, berarti 80 sampai 100. Ini sudah bonus, teman-teman. Ini benar-benar hidup benar-benar dengan bonus gitu. Nah, setelah 80 sampai 100 masuk lagi ke 100 sampai 120 seperti umurnya Nabi Musa gitu. Katanya firman yang tertua itu umur 120.
Nah, ini berarti ekstra bonus sekali teman-teman. Jadi ada tingkatan A yang bicara 0 sampai 20, ada tingkatan B yang bicara 20 sampai 40, ada tingkatan C yang bicara 40 sampai 60, ada tingkatan D yang bicara 60 sampai 80, ada tingkatan E yang bicara 80 sampai 100, ada tingkatan F gitu ya yang bicara 100 sampai 120. Ini 6 tingkatan ini kan kita harus lalui teman-teman. Banyak ada orang-orang yang melalui tingkatan 6 ini gitu teman-teman, tingkatan 6 ini, tapi gayanya tetap aja loh, nggak berubah seperti umur 20 ke 40 gitu, sampai meninggalnya loh, nggak ada perubahan apa-apa gitu. Nah itu yang saya khawatirkan kalau teman-teman mengalami seperti itu, jadi tidak timbul kedewasaan rohani teman-teman. Jadi umurnya mungkin naik terus dari 40 ke 50, 60, 70, 80 gitu, bahkan lebih dari itu, tapi tingkat kedewasaan rohani tidak berkembang teman-teman. Jadi tetap aja gitu stuck, berhenti gitu. Yang namanya rohani berhenti di tingkat-tingkat seperti kanak-kanak saja gitu, nggak bisa berkembang lebih. Nah kalau menurut pengalaman saya mestinya kalau kita percaya firman Tuhan, kalau kita pengen menjadi orang yang yang unggul gitu, yang diunggulkan dari firman, dari pendapat firman, dari kacamata Tuhan itu. Ya orang ini harus bisa beda teman-teman, harus bisa beda. Ya itu yang tadi saya bilang, harus bisa membedakan 6 kriteria kelas tadi teman-teman. Jadi kapan kita benar-benar jadi anak-anak rohani yang nggak bayi rohani lah, kita nggak ngerti apa-apa 0 sampai 20, nanti kita mesti masuk kelompok lagi yang B, berarti yang 20 sampai 40, berarti ini udah mulai anak-anak rohani nih. Nah biasanya orang stuck di sini teman-teman. 20 ke 40 dianggapnya parameter yang terbaik. Akhirnya orang stuck di sini. Jadi orang 40 ini sampai nanti dikasih umur sampai 50 apa 60 apa 70 atau 60, tapi stuck gitu. Rohaninya nggak berkembang. Nah, sedangkan yang Tuhan pengen kan berkembang. Jadi bagaimana dari 0-20 tingkat rohaninya misalnya anggaplah masih bayi rohani, nanti 20 ke 40 pengennya kan kadang-kadang rohani, 40 sampai 60 Tuhan pengen misalnya udah lebih dewasa gitu. Nanti terus meningkat terus sampai benar-benar total gitu. Ya sampai kita tahu bahwa yang kita umur panjang itu bukan pengen umur panjang, kita umur panjang karena Tuhan masih butuh proses kita untuk bisa lebih maksimal di alam akhirat. Kunci secara rohaninya gitu teman-teman, bukan adu umur panjang supaya cuma tujuannya satu nggak mati, ngapain itu, tetap ujungnya juga mati, tetap aja ada batas. Kalau firman katakan 70-80 tahun mati gitu, meninggal, ya pasti parameternya itu. Kalaupun lebih dari itu ya paling ya tetap ujungnya mati kok. Nah, firman lain katakan tidak ada umurnya dari 120 tahun. Berarti kan tetap aja kalaupun nyampe 120 tahun tetap aja meninggal gitu. Jadi tetap ujungnya kita harus meninggal teman-teman. Nah tinggal makna meninggal dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, bisa nggak gitu sebelum kita meninggal ya ukuran parameter di alam akhirat itu sudah bisa maksimal. Bagaimana kita duduk di posisi yang tertinggi sebisa kita di alam akhirat, karena Tuhan inginkan itu. Nah ini saya cuma ingatkan bahwa ya mudah-mudahan dengan tadi saya bikin klaster A, B, C, D, E, F itu udah bisa ditangkap teman-teman. Jadi ini umur kita seperti itu gitu. Nah masalahnya umur rohani kita seperti itu nggak berkembang seperti itu. Jangan-jangan nanti umur misalnya kita udah umur 60, 80, 100, 120, tapi gaya kita gitu, gaya rohani kita tetap masih anak-anak rohani kan konyol teman-teman. Jadi kalau yang saya tangkap yang umur 0 sampai 20 anggaplah udah masih bayi rohani, udah masih belum ngerti apa-apa loh. Meskipun banyak loh orang-orang muda zaman sekarang yang udah hebat banget gitu. Nah nanti meningkat 20-40 ini kan ini nih pembentukan yang paling penting gitu. Ya bagaimana bisa nggak kita masuk ke dalam anak-anak rohani? Kenapa? Supaya waktu 40 ke 60 ini sudah masuk ke bisa dewasa rohani teman. Nah kalau udah makin 60 ke 80 harusnya lebih matang lagi kan. Yang 80 ke 100 harusnya lebih ekstra matang lagi gitu. Nah yang ini udah harus lebih gila lagi gitu. Ini yang menurut saya tingkatan rohani itu harus seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita stuck pada umumnya seperti orang dia pada umumnya ya cuma berhenti stuck perkembangan rohani itu di anak-anak rohani ya di parameter 20 sampai 40 pengertian rohaninya cuma selevel itu gitu. Sedangkan masih banyak sekali yang mesti ditempuh kan. Beberapa level lagi berarti
Kalau kita stuck di ke B itu berarti kita masih punya empat langkah lagi. Kalau umurnya 120 tahun loh. Ini tinggal kita percaya nggak sama firman Tuhan gitu. Hampir mustahil jika mencari dan mengenal serta mengerti Tuhan hanya dengan menyambi gitu. Menyambi mungkin bahasa Indonesia ya, menyambi maksudnya jadi iseng, sembari iseng. Kalau bahasa Inggrisnya saya lihat di kamus katanya hangover gitu. Jadi menyambi itu hangover, mungkin apa, iseng gitu ya kalau bahasa sehari-hari iseng. Enggak mungkin, atau sekedar mengenal kulit firman-Nya saja gitu sampai akhir hidup kita 70-80 tahun tidak akan berbeda dengan orang dunia yang baik karena tidak lakukan firman-Nya. Jadi ini saya maksudkan, jadi kalau kita memang percaya Tuhan gitu teman-teman, jangan sampai kita masuk kategori seperti orang dunia yang baik itu gitu. Karena orang benar yang akan melakukan firman Tuhan itu tidak sama dengan orang baik orang dunia itu gitu. Nah kita kan jangan sampai kita mau percaya Tuhan, kita mau menjadi orang yang benar, tapi lebih tidak baik dibanding orang dunia, kan jadi konyol lagi teman-teman. Nah, kenapa kejadian seperti ini? Karena biasanya yaitu pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu tidak mendalam gitu. Jadi hanya sebatas iseng aja gitu. Jadi mencari Tuhan, percaya Tuhan, mencari Tuhan itu ya cuman ala kadarnya. Memang itu kewajiban gitu. Kewajiban orang hidup harus bertuhan. Nah, kalau begitu kan jadi konyol teman-teman. Yang didapatkan cuma Tuhan yang bicara teori saja gitu, bicara teori ketuhanan, teori rohani aja gitu. Kan Tuhan bukan mau begitu gitu. Tuhan pengen kita bukan cuma sekedar teori rohani, tapi Tuhan pengen bagaimana kita mendapatkan berkat rohani di alam akhirat yang kekal nanti gitu. Jadi ini yang teman-teman mesti hati-hati. Kalau pengalaman saya nggak mungkin gitu. Kita mau mengenal Tuhan itu, mengerti Tuhan lebih dalam itu hanya dengan iseng gitu, dengan menyambi atau dengan hangover tadi gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Karena kita total fokus gitu, mencari Tuhan pun nggak mudah tuh. Mengenal pengertian firman nggak mudah, apalagi kalau disambi gitu. Kalau sempat, kalau susah, ya kita mesti bikin benar-benar punya niat saat teduh, kita mesti berani mencari Tuhan gitu. Terus hidup kita makin lama makin memprioritikan untuk Tuhan gitu, bukan untuk dunia, tapi untuk Tuhan gitu. Nah, waktu kita prioritikan seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan rancangkan dan kehendaki, ya otomatis kita akan balik lagi mendapatkan berkat rohani yang untuk di akhirat tadi, teman-teman. Jadi bedanya gitu teman-teman. Jadi kita jangan sampai diem saja ya nyambi sampai umur kita habis, ya expire kita kata firman 70-80 tahun. Jangan sampai kita udah 70-80 tahun udah kita tidak ngerti apa-apa gitu ya, padahal usianya nambah terus sampai 70-80 tahun. Nah, saya perhatikan beberapa teman gitu, banyak loh teman-teman yang meninggal umur 50-an udah mulai banyak berguguran tuh, mulai PSOW gitu ya, 50-an, 60-an. Ya saya pikir kalau nanti makin ke 70-80 masih banyak yang PSOW, makin banyak yang hilang gitu loh. Nah, ini apa ya, hidupnya itu habis tapi sampai di level mana gitu yang tingkat pengenalan pengertian akan firman Tuhannya. Nah, ini yang dikhawatirkan kan apa masuk ke dalam akhirat. Dia masuk akhirat, cuman akhirat yang mana gitu ya, akhirat yang surga apa neraka. Kalaupun misalnya jangan amit-amit jangan masuk ke neraka gitu, masuk ke surga lah, surga yang tingkat mana? Tuhan pengen kita setinggi mungkin kok, tingkatnya sedekat mungkin dengan posisi Tuhan gitu. Nah, ini kan harus kita buat dari sekarang gitu. Jadi tugas kita yang sudah lebih dewasa rohani akan tahu bahwa tugas kita itu bukan cuma sekedar masuk surga, teman-teman. Ya, tugas kita ini adalah bagaimana masuk surga dengan posisi yang setinggi mungkin. Nah, untuk bisa seperti ini, firman katakan yang kita selain melakukan firman untuk bisa masuk surga dan untuk menentukan tingkat tingginya, teman-teman, tingginya level kita di dalam surga, itu harus mengajarkan, teman-teman. Ya, mengajarkan kalau kita yang di marketplace, di sekuler, ya bukan mengajarkan kayak pendeta atau kayak kiai gitu kan. Kalau di muslim ya kita memberikan contoh hidup kita menyaksikan hidup kita gitu, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Tuhan itu besar, agung, masyhur, ya karena lewat hidup kita orang melihat itu di dalam kita, baik secara tubuhnya, baik secara jiwanya, baik secara rohnya gitu. Ya kalau secara tubuh kan mungkin seger, sehat, kuat gitu kan, bersahaja ya seperti itu. Nah, begitupun jiwa itu berarti kan
hidup mulai semua di cross dengan firman Tuhan, itu namanya kan jiwa. Kalau roh itu ya kesehariannya dari mulai bangun subuh, ya kehidupan sehari-harinya itu bersama Tuhan enggak. Nah itu butuh semua teman-teman. Jadi tubuh jiwa roh itu butuh semua. Baru orang akan melihat bahwa ada yang beda dengan kita gitu. Nah ini yang kita mesti belajar gitu. Kita akan tetap sebagai anak-anak rohani jika pengenalan dan pengertian akan firman, akan Tuhan itu apa ya? Jadi apa? Ini kalau saya tulis di sini dapat buat kita lebih cepat dan lebih besar serta lebih benar jika parameter hanya kesuksesan dua nih. Nah ini maksudnya teman-teman. Jadi kalau kita pengen dapat pengenalan pengertian akan firman yang lebih dalam, nanti ujungnya kita tahu teman-teman bahwa sasaran hidup itu bukan di kesuksesan duniawi gitu. Sasaran hidup itu adalah keselamatan akhirat gitu. Nah kalau kita targetnya cuman kesuksesan duniawi, akhirnya yang namanya kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan atau tingginya tingkat level percaya kita benar itu jadi kurang kurang diperlukan gitu. Tapi kalau target kita adalah keselamatan akhirat, akan berubah teman-teman, akan berubah. Kita butuh sekali kedalaman pengenalan pengertian akan Tuhan, dan kita butuh sekali akan tingginya level percaya iman kita kepada Tuhan gitu. Supaya apa yang tadi dikatakan, ya karena parameternya bukan kesuksesan duniawi yang fana ini, yang cuma 70-80 tahun habis dan akan berlalu dan ditinggalkan. Yang ke bawah nggak ada teman-teman. Nah Tuhan pengen kan kalau kita bicara keselamatan akhir kan apa yang kita lakukan di dunia ini kan terbawa teman-teman, terbawa ke dalam ke dalam alam akhir yang kekal tadi karena tidak berhenti. Nah bedanya gitu teman-teman. Jadi bukan cuman masuk ke surga saja, bukan masuk neraka tapi masuk surga, tapi masuk surga pun dengan target yang bagus gitu, yang benar, yang baik gitu, yang maksimal, yaitu target bagaimana posisi kita setinggi mungkin mendekati dengan posisi Tuhan gitu. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman sharing ini bisa bisa ditangkap maksudnya. Nah, saya cuma ingetin bahwa pengenalan dan pengertian firman Tuhan itu selalu akan berubah sesuai dengan kedewasaan rohani kita. Oke? See you. Bye-bye.